Hai teman pintar, tugas malaikat adalah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dengan berbagai keistimewaan. Namun, di samping itu, malaikat memiliki tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas malaikat tersebut ditujukan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nama-nama malaikat beserta tugas para malaikat. Mari kita bahas lebih dalam. Di langit yang luas, jauh di atas awan putih, hiduplah makhluk-makhluk istimewa yang disebut dengan malaikat. Mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah dan memiliki tugas yang sangat penting. Malaikat tidak seperti manusia. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah merasa lelah. Tubuh mereka terbuat dari cahaya yang sangat terang. Malaikat memiliki banyak tugas. Ada yang bertugas mencatat setiap perbuatan baik dan buruk manusia. Ada juga yang bertugas menjaga surga dan neraka. Bahkan ada malaikat yang bertugas menyampaikan pesan-pesan Allah kepada para nabi dan rasul. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Malaikat Jibril. Nama malaikat pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki sebuah tugas untuk para rasul. Tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik itu ada tugas lain yang dilakukan oleh Malaikat Jibril. Tugas tersebut adalah meniupkan ruh pada setiap janin yang ada pada tubuh manusia. Selain itu, Malaikat Jibril juga bertugas untuk membawa rahmat. Rahmat itu ditujukan kepada mereka yang senantiasa menjaga kesucian ketika tiba sakaratul maut. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua, Malaikat Mikail. Tugas Malaikat Mikail adalah memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia. Maka seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Malaikat Mikail. Jadi yang menerima rezeki tidak hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup. Tugas Malaikat Mikail selanjutnya adalah mengatur hujan dan angin. Selain itu, Malaikat Mikail juga bertugas untuk mengatur tanaman. Semua kendali mengenai hal-hal tersebut berada di tangan Malaikat Mikail, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga pernah menyebutkan nama Malaikat Mikail. Rasulullah mengatakan bahwa Malaikat Mikail adalah salah satu pembantu Rasulullah dari atas langit. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkanku dengan 4 pembantu. 2 dari penduduk langit, yaitu Jibril dan Mikail, dan 2 dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, Malaikat Israfil.
salah satu malaikat yang sudah dikenal banyak umat muslim adalah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sang sakala ketika hari kiamat tiba nanti. Malaikat Israfil akan meniup sang sakala tersebut. Sang sakala adalah jenis trompet. Sang sakala akan ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat datang. Malaikat Israfil akan meniupkannya. Kemudian seluruh makhluk hidup yang memiliki nyawa akan mati. Malaikat Israfil akan meniupkan sang sakala beberapa kali. Setelah tiupan pertama selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perintah untuk meniup terompet yang kedua kalinya. Setelah tiupan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membangkitkan semua makhluk hidup yang sudah mati. Setelah tiupan kedua ini, terjadilah sebuah hari yang dinamakan dengan Hari Kebangkitan. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Az-Zumar, dijelaskan, sang sakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dihendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zumar ayat 68. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di dunia. Semua makhluk hidup yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sebuah proses pencabutan nyawa. Malaikat Israel sangat mematuhi perintah Allah, meskipun harus membinasakan hal apapun. Ia tega untuk mencabut nyawa makhluk hidup, asalkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta. Malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Yang kelima, malaikat munkar. Ketika manusia meninggal, manusia akan berada di dalam kubur. Kemudian di alam kubur, manusia akan didatangi malaikat untuk ditanya. Tugas malaikat menanyai manusia yang sudah meninggal adalah malaikat munkar. Malaikat munkar akan bertanya mengenai keimanan dari manusia itu. Selain itu, malaikat munkar akan mendatangi seseorang yang sudah berbuat banyak keburukan selama dia hidup. Malaikat munkar akan mulai bertanya ketika selesai proses penguburan. Setelah 70 langkah, orang terakhir dari tempat kuburnya sudah pergi. Diceritakan bahwa malaikat munkar akan datang kepada manusia dalam wujud yang menyeramkan. Malaikat munkar akan datang dengan membawa godam sebagai senjatanya. Jika seorang manusia tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar, maka godam tersebut akan menghantam tubuhnya hingga hancur. Lalu manusia itu akan dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Jika pertanyaan ini tidak dapat dijawab, maka manusia itu akan dihancurkan kembali menggunakan godam tersebut. Begitu seterusnya hingga tiba hari kebangkitan. Yang keenam, malaikat nakir. Tidak hanya malaikat mungkar yang bertugas datang ke alam kubur. Tugas malaikat ini juga dilakukan oleh malaikat nakir.
Namun, malaikat nangkir bertugas sebaliknya. Malaikat nangkir memiliki tugas untuk mendatangi orang yang sudah berbuat baik selama hidup. Diceritakan, malaikat nangkir akan datang kepada manusia dengan wujud yang indah dan bagus untuk dipandang. Selain itu, diceritakan pula bahwa orang yang didatangi oleh malaikat nangkir akan masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, malaikat raqib. Jangan ragu untuk berbuat baik saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Amalan baik Anda akan tetap dicatat karena ini adalah tugas malaikat raqib. Malaikat raqib akan mencatat sekecil apapun perbuatan baik yang sudah Anda lakukan selama hidup Anda. Yang kedelapan, malaikat atid. Tugas malaikat atid adalah kebalikan dari malaikat raqib. Jika malaikat raqib bertugas mencatat amal baik, maka malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Semua amal buruk yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat atid. Meskipun Anda melakukan perbuatan buruk dan tidak terlihat oleh siapapun, malaikat atid tetap melihatnya, kemudian akan dicatat dalam catatan amal perbuatan. Semua amalan yang Anda sudah buat akan diadili pada hari kebangkitan. Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di dirinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 17 dan 18. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat kesembilan adalah malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka yang tidak beriman akan ditempatkan di dalam neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Tidak hanya pintu neraka yang dijaga oleh malaikat, pintu surga juga dijaga oleh malaikat Ridwan. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman. Mereka yang selalu melakukan amal baik dan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tempat mereka di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti tanaman, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan pohon senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 35. Itulah tadi nama-nama malaikat. Malaikat adalah makhluk mulia yang perlu untuk diteladani dan kita percaya karena termaksud salah satu rukun iman. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.